Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Nah, di Pocil kali ini kami mendatangkan seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Kita langsung aja sambut Mas Pipin Sopyan. Wih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Elsa. Iya. Terima kasih sudah diundang di Today In Today Media. In Today Iya. Media. Terbalik, nggak apa-apa. Nah Mas, enaknya manggilnya apa nih Mas? Apa Kang nih? Karena kan Mas Pipin aslinya dari Purwakarta kan? Iya. Kang boleh lah. Kang ya, boleh Kang Pipin. Kang Pipin bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Damang. Damang. Saya juga bener ya. Nah Mas, ini kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama, masih general aja. Menurut Kang Pipin sendiri nih, situasi politik di Indonesia saat ini tuh bagaimana sih Kang? Ya, dinamis, menantang, dan ya membuat kita berdebar-debar. Oh, Ya, berdebar-debar. Saya kira politik saat ini memang masih belum menentu. Kalau kita melihat masih cair, masih masih waktu-waktunya penjajakan ya. Masih ada waktu kurang lebih 14 bulan ke depan, dan ini saatnya kita mengintensifkan ta'aruf ya, saling mengenal antar partai lebih dekat ya, juga dengan calon-calon yang kira-kira siapa yang akan kita dukung ke depan. Jadi saya kira, tapi kita sampai saat ini tentu akan melihat hasil survei menjadi acuan. Jadi kalau misalnya surveinya kira-kira ini kan untuk melihat bagaimana suara rakyat, suara masyarakat ini. Kira-kira ke depan sebetulnya apa yang dilakukan, apa yang ingin rakyat sampaikan. Apakah memang lebih banyak arus perubahan atau ingin lebih banyak arus melanjutkan program pemerintah yang saat ini. Jadi PKS tentu mendengar itu. Gitu, siap. Karena kan tak kenal maka tak sayang ya Kang ya. Jadi kita melihat bahwa dari capres-cawapres bagaimana track recordnya. Kami ada 3 misalnya yang harus dimiliki oleh capres-cawapres ke depan. Apa aja tuh Kang? Satu misalnya dia punya capacity to win, kemampuan untuk memenangkan pertarungan, memenangkan hati dan pikiran rakyat. Jadi capacity to win-nya itu adalah bagaimana seorang capres-cawapres yang kira-kira masyarakat suka dan dia memang punya kemampuan untuk mengambil hati dan pikiran rakyat, sehingga mayoritas rakyat Indonesia mau memilih dan mendukung ide, gagasan, dan juga melihat bagaimana profilnya. Yang kedua adalah capacity to govern. Jadi seorang capres-cawapres ke depan harus punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan ini. Tidak hanya jago menang dengan proses pencitraan, dekat kepada masyarakat, tetapi dia juga harus punya kemampuan untuk memerintah. Dari sini, karena kita tidak mau rakyat kecewa. Dia misalnya bagus dari sisi pencitraan medianya, tetapi ternyata tidak bisa memerintah dengan baik. Jadi capacity to govern ini sangat berhubungan dengan bagaimana track record dia. Apakah dia punya track record sebagai kepala daerah sebelumnya misalnya, prestasinya seperti apa misalnya, atau dia punya rekam jejak seperti apa. Jadi capacity to govern ini sangat penting. Dan yang ketiga adalah capacity to unite. Apa itu artinya? Kemampuan untuk menyatukan seluruh elemen bangsa yang terbelah saat ini. Jadi saya 3 kapasitas ini yang PKS cari, yang betul-betul kita ingin mendapatkan di 2024 nanti. Oke Kang, nah kan kalau dilihat dari 3 kriteria tadi, kan PKS ini termasuk dalam koalisi perubahan ya Kang ya, mengusung Bapak Anies Baswedan. Pak Anies sendiri udah ada Pak 3 kriteria tersebut? Jadi koalisi perubahan ini kan sebetulnya sudah melalui proses penjajakan. Memang di antara calon mitra koalisi kami menyebutnya, karena kami saat ini belum deklarasi, tetapi proses penjajakan, tetapi sudah menuju lamaran lah prosesnya itu. Jadi kita sudah mulai ta'aruf, sudah mulai tafahum, saling memahami satu dengan yang lainnya. Terus kemudian ada tahap ketiga, yaitu tahap kerjasama, dealing kerjasamanya itu. Nah ketika dealing kerjasama ini berarti kita sudah pada tahap
bareng-bareng gitu untuk mendeklarasikan kerjasama bareng. Jadi kita masih pada tahap tafahum itu, saling memahami. Belum sampai ke tahap deal, misalnya kita akan misalnya deklarasi bareng. Jadi itu masih proses penjajakan. Jadi koalisi perubahan yang saat ini sedang digagas misalnya, itu sudah salah satunya memang ada kecenderungan calonnya ke Pak Anies Baswedan, karena memang Pak Anies punya 3 kriteria itu. Yang kita lihat beliau memang punya potensi menang gitu ya, dan kemudian beliau juga ada kesamaan di antara 3 partai ini, Nasdem, Demokrat, PKS, bahwa ini momennya di mana rakyat ingin ada perubahan ke depan. Makanya usulan namanya adalah koalisi perubahan. Dan siapa capresnya, bagaimana penentuan, kalau misalnya capresnya ke Pak Anies, kira-kira bagaimana penentuan cawapresnya misalnya. Kita bahas misalnya cawapresnya siapa misalnya. Oh oke. Nasdem mengatakan kami serahkan kepada Pak Anies. Demokrat mengatakan kami punya calon, misalnya Mas Ahaye misalnya. PKS kami juga ada calon namanya Kang Ahmad Heriawan misalnya. Gubernur 2 periode, prestasinya luar biasa ya, dan beliau berada di provinsi terbanyak jumlahnya di Indonesia. Jadi saya kira disinilah kita akan melihat, dan insya Allah kami akan rasional ke depan siapa di antara capres-cawapres itu yang berpeluang menang. Ya, siap Kang. Nah ini kan PKS sendiri tadi katanya mengusung Pak Ahmad Heriawan. Sebenarnya tuh apa sih yang mendasari untuk mengusung nama Pak Ahmad Heriawan? Karena kan seperti yang kita ketahui kalau nama Pak Ahmad Heriawan itu jarang banget muncul di survei gitu, di top 3-nya. Ya, jadi kami memahami ya bahwa tadi ada capacity to win, capacity to govern itu. Kami melihat bahwa sosok Kang Aher ini, di mana beliau punya track record baik, memerintah di Provinsi Jawa Barat, beliau prestasinya sangat luar biasa, ratusan prestasi, dan capacity to govern-nya itu tidak lagi dipertanyakan. Jadi beliau itu sudah punya jaminan lah ketika beliau Allah takdirkan bisa jadi cawapres misalnya, maka kita akan mudah untuk memerintah itu. Jadi tidak dari nol. Oke Kang Pipin, tadi kan sempat dibahas kalau koalisi perubahan dari PKS mengusung Pak Ahmad Heriawan dan dari Demokrat mengusung Mas Ahaye. Nah bagaimana nih agar mendapatkan solusi, win-win solution gitu, biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau malah harus mengambil dari luar koalisi menurut Kang Pipin sendiri? Salah satu alat ukurnya adalah survei. Oke. Jadi kita siap dengan segala konsekuensi, dan yang paling penting kan tadi kriterianya ada siapa yang berpeluang menang itu. Jadi ketika kita nanti ada Mas Ahaye misalnya, Anies Ahaye, Anies Aher misalnya, atau siapa lagi nanti yang akan dilihat di survei ya. Berarti Kang dari PKS sendiri ikhlas nggak kalau misalnya nanti cawapresnya dari Pak Anies bukan dari PKS? Bagi kami sih bukan ikhlas nggak ikhlas. Selama untuk kepentingan bangsa dan negara ya, kita ingin lihat bahwa, dan kemudian rakyat menghendaki capres-cawapres di mana pasangan itu dilabuhkan kepada yang berpotensi menang, bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa menyatukan. Kami siap dengan segala konsekuensi itu. Jadi, dan kalau berandai tidak menang ya, saya kira tidak berandai-andai. Kita insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Dan kami bersyukur di PKS, kemudian kita ngobrol dengan Demokrat, dengan Nasdem, tidak ada pada posisi saling otot-ototan, saling keras gitu, saling saya harus cawapresnya harus saya dan sebagainya. Tidak. Jadi semuanya rasional, berpikir mana yang terbaik, yang berpeluang menang, mana yang kira-kira punya chemistry yang baik ya, dan bagaimana respon rakyat terhadap para capres-cawapres itu. Dan kita masih ada waktu. Mudah-mudahan 1-2 bulan ini bisa tahu siapa capres-cawapres yang akan diusung. Ya. Nah Kang, kalau misalnya benar nggak sih Kang PKS itu sekarang jadi satu-satunya partai oposisi yang ada saat ini? Karena kan Gerindra sama PAN udah masuk ke pemerintah tuh. Ya kami konsisten ya di era pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini. Musyawarah Majelis Syuro, kami ada Majelis Syuro sebagai pengambil keputusan tertinggi. Ada 99 orang yang memutuskan, 99 orang ini dipilih oleh para anggota partai di seluruh Indonesia dari 34 provinsi, dan memutuskan bahwa
yang bulan Agustus terakhir ya. Yang pertama adalah kita ingin bangun koalisi yang baik, yang kedua adalah kita ingin capres-cawapres yang tadi berpotensi menang, punya jiwa nasionalis, religius, dan simbol perubahan. Yang ketiga ini penting, yaitu apa? Sikap oposisi. Jadi kita akan konsisten, istiqomah menjadi partai oposisi sampai 2024. Gitu. Jadi meskipun ada godaan, misalnya ada yang tawaran menteri gitu, Kang? Tawaran menteri, Oh, itu ada, Kang? Ditawarkan apa atau tidak ditawarkan, ya kami terima kasih dan kami akan menolak itu. Tapi sempat ditawarkan, Kang? Ya ada, tapi yang kami dengar ada yang kalau saya sama presiden memang tidak langsung ke presiden ya. Kami dengar ada beberapa informasi yang masuk ya, tidak langsung disampaikan bahwa ada upaya ke sana, ya kami sampaikan dari awal, kami ditawarkan ataupun tidak ditawarkan, kami ucapkan terima kasih dan kami akan tetap menolak dan kami akan tetap berada di luar pemerintahan. Jadi karena tadi kalau misalnya demokrasi ini, bayangkan kalau semuanya berada di dalam pemerintahan, ya, saya kira Demokrat nggak sehat ya. Sama ya, berada di luar pemerintahan dengan PKS begitu. Saya kira kita butuh check and balances. Jadi membangun bangsa ini bukan berarti semua harus ada di dalam pemerintahan. Saya itu logika dulu, logika mungkin di era Orde Baru. Logika itu bisa digunakan. Logika era reformasi, check and balances itu di negara demokrasi sangat penting. Jadi peran PKS berada di luar pemerintahan, mengkritik tanpa ada beban. Kami tidak ada beban, kami tidak punya menteri di pemerintah, sehingga bagi kami ketika kami tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kami tidak setuju dengan Undang-Undang pemindahan ibu kota negara misalnya, kami tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, kami bisa dengan lantang menyuarakan aspirasi rakyat. Bayangkan kalau kami berada di dalam pemerintahan, kami terikat oleh kontrak politik antara pemerintah dengan PKS, tentu kami tidak akan bisa menyuarakan aspirasi rakyat itu. Jadi saya kira waktu akan menentukan, roda kekuasaan mungkin nanti akan berpindah. Ya saat ini kami berada di luar pemerintahan dan tentu 2024 kami sedang berikhtiar, mudah-mudahan kami bisa masuk dalam pemerintahan, putra-putri terbaik nanti dari PKS terus serta dalam pemerintahan di 2024 nanti. Siap, Kang. Kita minum dulu, Kang. Siap. Kalau dari PKS-nya sendiri ada ini nggak potensi atau kemungkinan untuk keluar dari koalisi perubahan, misalnya bergabung sama PKB dan Gerindra gitu misalnya, Kang? Ya, semuanya memang ada di Musyawarah Majelis Syuro. Oh gitu. Tapi Musyawarah Majelis Syuro juga rasional, mana yang saat ini sedang kita matangkan dengan Nasdem dan Demokrat, yaitu salah satunya adalah perintah Musyawarah Majelis Syuro untuk mematangkan koalisi dengan nasional, dengan Demokrat dan Nasdem itu. Jadi saya kira, tetapi kami tentu menghargai dan welcome kalau ada yang mau berkomunikasi dengan kami. Tetapi saat ini ya perintahnya Musyawarah Majelis Syuro tetap melakukan penjajakan kepada partai-partai, tetapi saat ini kami lebih intens dengan Nasdem dan Demokrat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya apakah kemungkinan berpindah atau tidak, jadi koalisi ini tidak bisa begini. Kita duduk nih, baru sekali dua kali ketemu, terus jadian kan nggak mungkin. Jadi memang perlu proses di mana proses ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain, kira-kira apa yang diinginkan ke depan, perubahan sama enggak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Berarti isu koalisi perubahan itu akan bubar, benar nggak tuh, Kang? Jadi kalau kita lihat isu pertama, bagaimana dikatakan bubar, ini kan sebetulnya belum sampai final bahwa kita misalnya deklarasi koalisi bareng kan. Jadi ini masih proses lamaran yang mungkin kalau saya katakan kalau dengan yang lain tuh masih prosesnya ta'aruf, kita sudah masuk ke tafahum. Lagi saling jadi memahami. Saling memahami. Jadi kalau yang lain masih ta'aruf aja lah, saling mengenal, ngobrol, penjajakan. Dengan Nasdem dan Demokrat ini sudah mulai tafahum, saling memahami satu dengan yang lain. Makanya sudah membahas tentang apa platform perubahan yang ingin kita lakukan, yang tadi saya sampaikan itu. Dan ketika tafahum itu, maka sudah masuk ke bahasa Arabnya itu ta'awun, saling bekerja sama. Nah, ketika sudah kerjasama, deklarasi inilah sebetulnya di sini berarti kita sudah ayo bareng-bareng. Sudah declare nama koalisinya, kita mantapkan misalnya apakah benar koalisi perubahan, kemudian capresnya siapa, cawapresnya siapa gitu. Jadi
Dan ya kami insya Allah selama ini tidak pernah bermain dengan 1000 kaki lah jadi. Jadi saya kira kalau melihat bagaimana track record PKS ya selama ini, kami komit dengan hasil-hasil pembicaraan, hasil rapat, hasil kesepakatan yang telah dibangun. Kalau mungkin dengar Mbak, ya mungkin ya bahkan kami lebih banyak disakiti begitu ya dibandingkan. Jadi karena apa ya? Karena bagi kami kredibilitas itu sangat penting. Kang Pipin, Ya. seberapa optimis nih PKS untuk 2024 nanti, Kang? Ya kami optimis untuk menjemput takdir terbaik ya untuk bangsa dan negara ini. Apapun itu hasilnya. Apapun itu hasilnya, kita akan berjuang ya. Kalah menang sudah biasa. Kami pernah di dalam pemerintahan di era Pak SBY dan saat ini berada di dalam pemerintahan. Dan kami sama-sama untuk berikhtiar yang terbaik, baik berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Dan kami punya target 15% kursi di DPR RI di 2024 nanti, dan kemudian kami juga punya target menang di Pilpres. Kami akan upayakan yang terbaik. Nah, untuk strategi pemenangan 2024 nanti dari PKS gimana tuh, Kang? Ya kami itu punya 4 strategi pemenangan ya. Wah, apa tuh, Kang? Pertama adalah bagaimana modal militansi kader. Jadi kami meyakini bahwa menang itu tidak pernah diasosiasikan kepada 1-2 orang. Menang itu harus dilakukan oleh keyakinan kader-kader yang dia bekerja di lapangan. Jadi anggota partai yang, makanya PKS tidak pernah bertumpu kepada oh ini didanai oleh si A si B, enggak. Kami yang disebut dengan adanya sundukuna juyubuna. Apa itu? Dana-dana perjuangan kami adalah dari kantong-kantong kami. Makanya kami punya namanya tabungan pemilu. Setiap anggota PKS itu punya tabungan pemilu. Jadi mereka punya target, misalnya saya akan bantu PKS, ada yang tergantung dia penghasilannya berapa, ya. Dari situ ketika dikumpulkan, bayangkan kami, makanya saya katakan pemilik saham terbesar PKS adalah para anggota PKS. Tapi tabungan itu berbeda sama mahar politik itu, Kang? Ya, jadi kami tidak terpengaruh dengan adanya mahar-mahar itu. Jadi tabungan politik itu untuk apa? Tabungan pemilu itu. Jadi di mana ketika pemilu, partai ini harus mensosialisasikan kadernya, caleg-calegnya, capres-capresnya, ya. Di mana dana itu digunakan untuk itu. Untuk misalnya biaya saksi, ya. PKS kan kami bersyukur dikenal sebagai partai yang punya saksi di hampir 80% di seluruh Indonesia misalnya. Kami kan itu butuh biaya. Dari mana biaya itu? Ya mayoritas dari kader, dari anggota-anggota partai itu. Jadi di sini militansi kader itu pemikirannya, kemudian dananya, mereka juga ikut membantu. Ya sekemampuan mereka. Ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang 5 juta. Tergantung mereka punya. Tapi mereka katakan kita harus nabung dari sekarang. Karena kebutuhan untuk memilih itu besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soliditas struktur pengurus. Program pemenangan yang dilakukan oleh PKS dari pusat sampai daerah. Jadi kami itu seperti tubuh di mana ada otak, ada tangan, ada badan, ada kaki. Semuanya memerankan masing-masing. DPP ini sebagai desain pemenangan. Disiapkan, ini ada program. Siapa kaki, siapa tangan. Ada DPW, ada DPD, ada bidang badan yang bekerja. Dan itu seiringan, sinergi satu dengan yang lainnya. Dan kami memahamkan kepada seluruh struktur pengurus bahwa Anda di DPP, di DPW, tingkat wilayah, provinsi, kemudian di DPD, tingkat daerah ya, kabupaten, kota, kemudian tingkat DPC, tingkat kecamatan, tingkat DPR, tingkat tingkat kelurahan dan desa. Kami yakinkan bahwa setiap kepengurusan itu sangat penting. Mereka punya kontribusi masing-masing. Mereka punya saham kebaikan untuk membangun partai ini sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Jadi soliditas ini penting karena tadi kemenangan itu harus terstruktur, sistematis dan masif. Jadi
terstruktur ini yang butuh soliditas ini. Dan yang ketiga adalah tentu strategi pencalegan. Jadi kami pilih caleg-caleg terbaik yang mau berkorban tadi. Tidak harus kader PKS, caleg ini boleh di luar kader PKS bergabung. Jadi tidak harus misalnya harus orang PKS harus terbina dan sebagainya. Untuk caleg, calon kepala daerah, calon anggota dewan, provinsi, kabupaten dan DPR RI, boleh dia baru mau tergabung, dan kemudian ketika kita assessment ya, kita lihat oh ini memang layak, punya kapasitas caleg, dia punya integritas, punya kapasitas, dia punya jaringan yang baik misalnya, terus kemudian dia juga punya akseptabilitas di tengah-tengah masyarakat, ya kita akan dukung mereka. Dan yang keempat adalah kerja capres pencapresan. Jadi kita akan lihat bagaimana capres yang akan didukung oleh PKS, tentu ini nanti yang akan berdampak terhadap elektabilitas PKS. Jadi kita tentu ingin mendapatkan juga ekor jas, melihat bahwa capres-cawapres yang kita usung punya kontribusi dalam pemenangan PKS di 2024. Kenapa? Karena kalau kita menang, presidennya, wakil presiden kita menang. Tetapi presiden dan wakil presiden menang, dia butuh dukungan parlemen. Iya. Nah, dukungan parlemen ini kan berarti suara dan kursinya PKS, kemudian partai pendukung yang lain harus tinggi, sehingga program kerja, platform perubahan yang ingin dilakukan oleh presiden dan wakil presiden ini bisa bekerja dengan baik, bisa berjalan tanpa ada hambatan, tidak ada proses di mana angket dan yang lainnya dari yang lain. Siap Kang Pipin, terima kasih loh Kang Pipin atas waktunya sudah main-main ke Intoday. Semoga lancar semua strateginya, segala urusannya sehat terus yang pastinya. Sama-sama, terima kasih Mbak Elsa sudah mengundang saya di Intoday, dan mudah-mudahan semakin maju sukses ya semua kru. Jaya. Nah, terima kasih juga In People sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan terus Pocil di YouTube Intoday TV. Intoday, in People's Way. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.